Sebelum era Mobile Legends dan Genshin Impact, sebelum warnet penuh dengan anak-anak main Point Blank, pernahkah kamu membayangkan kalau di tahun 2004 Indonesia sudah punya developer gamenya sendiri? Namanya Divine Kids, dibentuk oleh sekumpulan anak muda kreatif dan dianggap sebagai pelopor lahirnya industri game lokal di Indonesia. Di tahun 2005, mereka bahkan mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai pembuat game pertama dari Indonesia. Tapi benarkah mereka yang pertama? Atau ada cerita lain yang lebih dulu muncul namun terlupakan? Dalam video kali ini, kita akan menyelami kisah di balik layar Divine Kids, dari bagaimana pendirinya David Setiabudi meninggalkan dunia optik untuk bikin game hingga bagaimana karya-karyanya diakui secara nasional. Kita juga akan bahas tentang kontroversi yang menyertainya, bagaimana game unik yang mereka buat, dan bagaimana mereka membentuk fondasi awal industri game Indonesia. Sosok utama di balik lahirnya Divine Kids adalah David Setiabudi. Tapi siapa sangka sebelum dikenal sebagai kreator game lokal, David justru menempuh pendidikan di bidang yang sama sekali berbeda, yaitu optik mata. Ia menyelesaikan studi D3-nya sebagai refraksionis optician, sebuah jalur yang ia ambil demi keinginan orang tuanya. Namun dunia medis ternyata tidak cukup memuaskan hasrat kreativitasnya. David memutuskan untuk mengejar minat pribadinya di bidang seni dan desain. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Tarumanegara, dan di sanalah titik balik itu terjadi. Sebagai mahasiswa desain, David mulai mengeksplorasi berbagai media seni. Ia tertarik pada dunia digital, khususnya pembuatan game. Di tahun 2002, ia menciptakan sebuah proyek game sebagai bagian dari tugas akhir kuliahnya. Game itu diberi judul Petualangan Divine Kids, sebuah RPG dengan nuansa lokal yang kental dan menjadi ciri khas karya-karyanya kelak. Keputusan David membuat game sebagai tugas akhir saat itu bisa dibilang cukup berani dan belum umum di lingkungan akademik. Bahkan ia disebut sebagai mahasiswa pertama di kampusnya yang menyelesaikan karya akhir dalam bentuk video game, bukan lukisan, desain grafis, atau media konvensional lainnya. Setelah game Petualangan Divine Kids berhasil diselesaikan sebagai tugas akhir, David Setiabudi tidak berhenti di situ. Ia melihat potensi besar di dunia game lokal dan merasa bahwa lebih banyak orang Indonesia seharusnya bisa ikut menciptakan karya digital mereka sendiri. Untuk mewadahi semangat itu, pada tahun 2004, David membentuk sebuah kelompok bernama Divine Kids Associates. Komunitas ini didirikan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang juga tertarik membuat game, sebuah ruang terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar, berkreasi, dan menghasilkan karya bersama. Bersama rekan-rekan yang punya visi serupa, Divine Kids Associates mulai merancang dan mengembangkan berbagai game. Ide-ide yang awalnya sederhana perlahan tumbuh menjadi proyek nyata, dan dalam waktu singkat mereka berhasil menghasilkan banyak game dalam berbagai genre. Divine Kids Associates menjadi lebih dari sekedar komunitas kecil. Ia berubah menjadi gerakan kreatif yang memperkenalkan konsep bahwa anak-anak Indonesia juga bisa menciptakan game sendiri. Tahun 2004 menjadi momentum penting bagi Divine Kids. Di bulan Mei tahun itu, nama mereka mulai dikenal lebih luas oleh publik gamer Indonesia, bukan melalui platform online atau pameran game, melainkan lewat media cetak yang sangat populer di kalangan penggemar komputer saat itu, yaitu majalah PC Game. Sebagai bentuk dukungan terhadap karya lokal, majalah tersebut menyisipkan sebuah CD eksklusif dalam edisinya. Di dalam CD itu terdapat 16 game buatan Divine Kids Associates. Ini bukan hanya peluncuran biasa. Ini adalah langkah besar untuk memperkenalkan karya anak bangsa kepada para gamer langsung ke tangan pembaca yang penasaran dengan potensi game buatan Indonesia. Untuk ukuran era tersebut, kehadiran 16 game dalam satu CD adalah suatu yang mengesankan. Bukan hanya karena jumlahnya, tapi juga karena keberanian tim kecil seperti Divine Kids untuk menyuguhkan karya mereka kepada publik dalam skala nasional. Mereka tidak hanya membuat game, mereka mendistribusikannya lewat cara yang langsung menyasar pasar utama mereka, yaitu pembaca setia majalah game. Momentum besar berikutnya datang pada 27 Januari 2005. Pada hari itu, Museum Rekor Indonesia atau MURI memberikan penghargaan resmi kepada David Setiabudi dan serial Divine Kids sebagai game pertama Indonesia. Penghargaan ini tidak datang begitu saja. MURI menentukan pengakuan berdasarkan hasil polling dan dukungan dari sejumlah majalah game profesional di Indonesia pada masanya. Penghormatan tersebut bukan hanya sekedar hadiah simbolik. Ini dianggap sebagai pengakuan resmi bahwa Petualangan Divine Kids adalah serial game lokal pertama yang mendapat perhatian publik secara luas dengan distribusi melalui majalah dan keberadaan media game yang mendukung karya mereka. Penghargaan MURI yang diberikan kepada David Setiabudi dan seri Petualangan Divine Kids pada awal tahun 2005 sebagai game pertama
utama Indonesia ternyata menuai pro dan kontra. Di kalangan komunitas game lokal, pengakuan ini justru dianggap memicu perdebatan serius. Sejumlah komunitas termasuk anggota forum Hot Game menyoroti fakta bahwa game buatan Indonesia telah ada jauh sebelum Divine Kids dirilis. Salah satunya adalah Siege, game yang juga dibuat oleh David sendiri pada tahun 1992 menggunakan GW Basic. Artinya Divine Kids bukanlah yang pertama. David pun tidak menyangkal kritik tersebut. Dalam tanggapannya, ia menyatakan dengan jujur bahwa ia bukanlah pembuat game Indonesia pertama. Ia juga menjelaskan bahwa Siege dan beberapa game lain saat itu bersifat personal dan tidak dipublikasikan secara luas. Lebih lanjut, beberapa tokoh lain seperti Agustinus Nalwan yang dikenal lewat buku pembuatan game era 90-an ikut merespon penghargaan ini dengan skeptis. Mereka menilai Muri terlalu terburu-buru dalam memberikan pengakuan tanpa riset sejarah yang cukup mendalam. Puncak kontroversi muncul ketika diketahui bahwa Muri menetapkan rekor ini berdasarkan polling dan rekomendasi dari tokoh nasional. Salah satunya yang disebut adalah Roy Suryo. Namun ketika dikonfirmasi, Roy membantah pernah memberikan rekomendasi tersebut. Ia mengaku namanya ditulis tanpa persetujuan yang membuat keputusan Muri semakin diragukan objektivitasnya. Akhirnya banyak pihak melihat bahwa penetapan ini tidak mencerminkan sejarah sebenarnya. Kriteria yang digunakan Muri seperti adanya hak cipta atau distribusi fisik lebih mencerminkan aspek legalitas dan popularitas, bukan kronologi dan kontribusi teknis terhadap dunia game Indonesia. Meski menuai kontroversi, ada satu hal yang tidak bisa dibantah. Divine Kids tetap produktif menghasilkan karya. Seperti yang disebutkan tadi, serial Divine Kids dikenal luas sebagai seri game yang didistribusikan secara gratis melalui CD majalah PC game dan internet. Menurut Wikipedia, serial Divine Kids terdiri dari sekitar 30-an game yang dibuat oleh David Setiabudi bersama mahasiswa-mahasiswi bimbingannya. Dalam daftar itu terdapat genre RPG, edukasi, strategi, puzzle, hingga simulasi ringan seperti Campus Factor dan Cherry Days. Beberapa judul lain yang populer di kalangan gamer lokal adalah Silent Night, Dadu Master SE, Kuis Kata Deka, hingga Misteri Raja Pocong. Semuanya menunjukkan keberagaman tema dan arah kreatif yang tidak monoton. Meski skala produksinya mungkin tidak terlalu besar, produknya sangat beragam dan dirilis dengan strategi distribusi yang menjangkau banyak orang. Dari banyaknya judul yang dirilis Divine Kids, petualangan Divine Kids adalah salah satu yang paling menonjol. Game ini bukan sekedar RPG biasa, ia mempresentasikan semangat anak muda Indonesia dalam menciptakan karya orisinal yang penuh dengan unsur lokal. Dibangun menggunakan RPG Maker 2000 atau yang juga dikenal sebagai RPG Sukuru, gameplaynya mengadopsi sistem turn-based klasik. Pemain bisa menyusun tim, mengatur strategi, dan menjelajahi berbagai kota dengan sistem pertarungan bergiliran yang familiar bagi pencinta JRPG. Yang membuat game ini terasa istimewa adalah nuansa lokal yang kental. Mulai dari latar tempat yang menggunakan nama kota-kota di Indonesia, lalu penggunaan nama karakter seperti Abe, Bambo, dan Cici, hingga bahasa yang digunakan dalam permainan, semuanya dibalut dalam identitas budaya Indonesia. Game ini juga memperkenalkan karakter-karakter yang dirancang dengan fungsi yang jelas dan mudah dikenali. Abe menjadi tokoh utama yang memimpin cerita. Bambo berperan sebagai pendukung utama, sementara Cici bertugas membantu selama perjalanan. Kombinasi ini membentuk dinamika tim yang kuat, memberikan kedalaman pada gameplay dan memperkuat rasa kebersamaan dalam menjelajah dunia game. Seiring berjalannya waktu, Divine Kids tidak hanya dikenal sebagai komunitas game developer saja, tetapi mereka juga mulai dipercaya oleh sejumlah perusahaan untuk membuat game promosi. Game yang dipesan oleh perusahaan-perusahaan tersebut digunakan untuk mendukung promosi produk atau layanan dan dibuat sesuai permintaan klien. Dalam 1 bulan, Divine Kids mampu menyelesaikan hingga 4 game berbeda. Proses pengerjaannya pun termasuk cukup cepat, hanya memakan waktu antara 3 hari hingga 2 minggu per game, tergantung dari tingkat kesulitan dan permintaan klien. Nilai dari setiap proyek pun tidak kecil. Dalam artikel Kontan yang terbit tahun 2011 disebutkan bahwa satu game pesanan bisa bernilai antara 15 juta hingga 60 juta rupiah. Jika dikalikan dengan jumlah produksi yang bisa mencapai 4 game per bulan, maka penghasilan Divine Kids dari proyek korporat ini bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya. Dengan nilai proyek yang bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan, langkah Divine Kids tidak hanya membuktikan potensi
kontribusi finansial dari game lokal, tetapi juga membuka mata banyak pihak akan kemungkinan yang bisa dicapai oleh developer dalam negeri. Pengakuan dari Museum Rekor Indonesia terhadap Divine Kids pada tahun 2005 pun menjadi momen penting yang memperluas sorotan media terhadap pergerakan developer game lokal. Momen ini turut memperkenalkan Divine Kids dan karya-karya mereka ke publik, serta memicu diskusi seputar pengembangan industri game di Indonesia. Namun pencapaian ini juga tidak lepas dari kontroversi. Klaim Divine Kids sebagai pembuat game pertama di Indonesia dikritik oleh beberapa pihak yang merasa ada karya lain yang lebih dahulu hadir. Polemik ini akhirnya membuka diskusi yang lebih luas tentang pentingnya pencatatan sejarah dan penghargaan yang adil terhadap pelaku awal industri game lokal. Terlepas dari perdebatan yang terjadi, Divine Kids tetap tercatat sebagai salah satu developer lokal yang sempat mendapat pengakuan nasional. Lewat game edukatif dan proyek pesanan bernilai hingga puluhan juta rupiah, mereka telah menunjukkan bahwa karya anak bangsa bisa hadir di ranah digital. Lalu bagaimana dengan kamu? Apakah kamu pernah main Cherry Dash atau petualangan Divine Kids? Tulis pengalaman kamu di kolom komentar di bawah. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu kenapa COC bisa bertahan sampai sekarang, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.